Bapak Ibu sekalian, selama kebutuhan nikmati dunia. Selama kebutuhan dan bukan haram. Boleh nggak saya punya mobil yang paling bagus? Boleh, kalau itu kebutuhan. Kalau Bapak Ibu ikuti keinginan tidak pernah habis. Ya. Kalau mau tunggu diskon di toko-toko dan swalayan, mal-mal itu habis, tidak akan habis sampai hari kiamat. Mal itu selalu ada diskonnya. Butuh nggak? Butuh, beli. Dan Islam bolehkan kita konsumsi halalan thayyiba, yang dibolehkan dan berkualitas. Boleh. Boleh nggak saya kalau masuk satu supermarket misalnya, kita sebentar buka puasa pengen sekali makan buah, contoh anggur misalnya. Ada anggur berwarna hitam harganya 200.000 per kilo misalnya. Ada warna merah 150.000. Misal contoh saja ini, kalau saya salah harga maaf, ini cuma segala menyebutkan. Kalau warna hijau misalnya 100.000 per kilo. Anda kebetulan punya rezeki, Anda beli yang warna hitam, itu boleh dalam Islam. Bahkan kalau kita niat menikmati yang halal, dapat pahala. Sudah dapat nikmat makanannya, nikmat pakaiannya, nikmat kendaraan, dapat pahala juga karena kita niat menikmati apa yang Allah telah berikan rezeki. Karena pernah ada sahabat teman-teman sekalian masuk masjid di masa Nabi SAW, bajunya berantakan, rambutnya berantakan, terlihat orang ini susah sekali hidupnya. Pertanyaan pertama Nabi, kamu punya harta enggak? Masa itu orang kalau sebutin harta itu kayak kita sekarang, ya saya punya mobil, saya punya motor. Masa itu orang bilang, iya saya punya unta, saya punya kuda. Itu tunggangan mewah pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, lalu mana kamu dari bekas nikmatnya Allah? Kalau gitu kenapa enggak nampak? Islam tidak larang kita berpenampilan bagus, ya kan? Tapi kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau kebutuhan silahkan. Kalau bukan kebutuhan tidak akan pernah ada selesainya. Keinginan ini yang sering ditunggangi oleh syaitan agar kita terjerumus dalam pelanggaran agama. Ya, boleh nggak kita kejar proses terbaik? Boleh. Kebutuhan kita butuh. Boleh nggak saya jabatan A pindah ke jabatan B? Ini keinginan untuk kebutuhan Ustaz. Ya itu Anda lihat kebutuhan Anda. Kalau kebutuhan Anda kejar, tidak ada masalah. Silahkan kejar terbaik. Nabi SAW setelah menjadi Nabi, beliau selain Nabi menyampaikan wahyu, beliau juga menjadi raja di Madinah. Mendirikan negara pertama Islam di Madinah. Kan begitu, ada kekuasaan, ada pemerintahan di Madinah. Setelahnya sahabat-sahabat yang terkenal zuhud, 4 orang ini adalah simbol kezuhudan. Kalau teman-teman kembali ke buku-buku zuhud, Anda akan temukan nama 4 orang ini masyhur. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum majma'in. 4 khulafaur rasyidin yang menjadi raja umat Islam. Kalau Anda baca kitab-kitab zuhud, mendahulukan akhirat dan dunia, Anda ketemukan nama-nama mereka. Ada. Tapi mereka jadi raja-raja. Kan? Mereka juga punya kuda yang terbaik, mereka punya rumah, mereka di setiap rumah ada pembantunya. Teman-teman sudah tahu belum kalau Nabi Muhammad SAW sendiri pribadi punya beberapa orang pembantu. Ada yang beliau tunjuk jadi pembantu diberikan upah, ada yang memang datang berkhidmat kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu siap itu menghidmat kepada Nabi untuk membantu Nabi, hanya menyiapkan sendal dan siwaknya Nabi. Ada yang datang khusus untuk mengangkat pelanahnya Nabi kalau mau naik kuda atau naik di tunggangan beliau, ya. Yang bernama Kirkira akhirnya mati terbunuh di perang Khaybar. Ya. Ada Bilal muadzin Nabi SAW. Ada Anas bin Malik yang suka pergi ke pasar belanjakan kebutuhan Nabi SAW. Beliau punya beberapa pembantu, beliau punya beberapa pedang, beliau punya beberapa ekor kuda dan unta, beliau punya beberapa rumah karena beliau berpoligami. Di setiap rumah, setiap istri ada pembantunya, ada. Tetapi memang kebutuhan. Tidak dilarang masalah itu. Tapi kalau orang sudah keinginan maka tidak akan pernah selesai. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang menarik untuk dibahas dalam poin ini. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, Nabi SAW bersabda, mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yajalu ahadukum isba'ahu hadhihi wa ashara bis sababa fil yam falyandur ya bima yarja'. Demi Allah kata Nabi SAW, perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat nanti. Jangan lupa itu akhirat. Itu target utama. Bekerja untuk akhirat, menikah untuk akhirat, ya, mengejar titel untuk akhirat, semua untuk akhirat, berteman untuk akhirat. Selama Allah halalkan, jadikan tunggang untuk kendaraan menuju ke akhirat. Demi Allah dunia yang kalian huni ini kata Nabi SAW, hanya seperti dibandingkan akhirat, hanya seperti jari telunjuk salah seorang dari kalian yang kalian celupkan ke lautan lalu diangkat. Lihatlah berapa banyak air yang ada di jari telunjuk tersebut. Laut yang luas itulah akhirat. Itu jadi target utama teman-teman sekalian.
Jadi kalau sudah mulai ada rasa malas, dengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan. Kita malas, langsung lawan karena itu untuk akhirat. Untuk menuju ke akhirat, dahulukan itu. Berapa menit salat itu? Berapa lama Anda tahan haus dan lapar untuk puasa seperti ini? Sebentar habis maghrib sampai azan subuh bebas makan dan minum. Toh pahalanya besar. Dan itu. Ini poin penting untuk difahami sama-sama teman-teman sekalian. Bahkan lebih jauh daripada itu, baginda Nabi SAW pernah masuk ke dalam sebuah pasar, dalam riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Lalu beliau menemukan di pasar itu ada bangkai domba, kambing kecil. Uniknya bangkai ini teman-teman sekalian cacat, ya, kupingnya sobek, cacat dan jadi bangkai. Lalu Nabi SAW angkat kupingnya anak kambing atau anak domba itu, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang mau membeli ini 1 dirham? 1 dirham itu kecil sekali. Berapa ribu rupiah saja? 10 ribu, 15 ribu rupiah. Ada yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, kalau hidup saja ada aibnya. Ini domba kalau hidup, kupingnya sobek, nggak ada yang mau beli, gitu kan? Apalagi sudah mati. Kata Nabi SAW, kalau saya kasih gratis. Kata mereka, ya Rasulullah, kami tidak ingin. Kata Nabi SAW, sungguhnya dunia kalian yang kalian kejar-kejar ini lebih hina di sisi Allah daripada domba bangkai ini. Lebih hina daripada ini. Teman-teman sekalian, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada teman-teman sekalian kesempatan untuk beribadah, jangan disia-siakan. Kalau Allah masih memberikan telinga kita mendengarkan hayya 'alas shalah, lalu hati kita tergerak untuk pergi sholat, itu sebuah karunia yang sangat besar, yang nanti teman-teman akan syukuri pada saat meninggal dunia. Di saat Allah masih gerakkan hati kita, oh Ramadan saya mau puasa, oh Ramadan saya mau sedekah, atau ini orang miskin saya bantu, atau ini orang susah saya mudahkan, misal, maka itu berarti Allah ingin kebaikan buat kita. Ada riwayat ini sering saya ulangi dalam ceramah karena saya jadikan motivasi buat diri saya, teman-teman sekalian. Di masa Nabi Muhammad SAW ada 3 orang masuk Islam dari salah satu suku Arab. 3 orang ini pada saat masuk Islam tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Talha bercerita, berjalan waktu, salah satu dari 3 orang yang masuk Islam yang mu'allaf tinggal di rumahnya ini, dia bilang ikut berperang, mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua ikut juga berperang, mati syahid. Berjalan waktu lagi, dia bilang, tidak disebutkan waktunya berapa lama, berjalan waktu lagi, orang yang ketiga mati tapi di atas ranjang. Nggak ikut berperang, mati biasa. Seperti orang tahu sakit atau dia tidak sakit pun tidur, bangun sudah tidak ada lagi nyawanya, meninggal dunia. Maka Talha bin Ubaidillah malam harinya mimpi, radhiyallahu anhu. Beliau mimpi di surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mati terakhir, yang mati bukan mati syahid di medan perang, itu ada di paling depan. Fasilitasnya paling bagus. Lalu datang orang yang mati syahid yang kedua, lalu orang mati syahid yang pertama. Yang di pemahaman Talha selama ini, yang mati syahid pertama ini yang paling tinggi derajatnya. Kok sekarang yang mati terakhir dan mati biasa di atas ranjang? Kok bisa dia yang paling depan dan paling bagus fasilitasnya? Ini mengganggu dia. Dia bangun, terkait. Habis sholat subuh dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu 3 orang yang tinggal di rumah saya kemarin, mereka semua sudah meninggal. Tapi kok saya mimpi begini? Bagaimana saya bisa memahami ini? Kok bisa yang mati di atas ranjang justru yang paling bagus fasilitasnya? Selama ini kita tahu orang kalau mati syahid di medan perang luar biasa pahalanya. Maka Nabi SAW sambil senyum mengatakan, wahai Talha, mana kamu dari perhitungan hari-hari ya yang sempat orang yang mati terakhir mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Itu sudah cukup untuk bisa mengalahkan pahala orang-orang yang sudah mati syahid sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih diberikan kesempatan ibadah itu luar biasa. Jangan disia-siakan. Dalam riwayat lain, pernah ada 2 orang bersahabat di masa Nabi SAW. Yang satu meninggal mati syahid, ini cuma selisih sepekan. Sepekan kemudian temannya mati tapi mati biasa, bukan mati syahid. Dua-duanya disolati oleh Nabi SAW. Waktu mensolati jenazah kedua sepekan kemudian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, menurut kalian bagaimana perbandingan antara orang ini dengan temannya yang meninggal mati syahid pekan lalu? Sahabat-sahabat itu faham, orang mati syahid pasti tinggi derajatnya, dan memang itu betul, tinggi derajatnya. Lalu kata mereka, ya Rasulullah, semoga saja jenazah ini bisa Allah susulkan kepada sahabatnya. Maksudnya, karena mereka bersahabat sama-sama nanti derajat di surga.
Seakan-akan mereka bilang karena ini lebih rendah daripada yang mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman masjid, demi Allah, sesungguhnya ini jenazah yang sekarang ini, ya, jarak derajatnya berbandingan dengan yang meninggal pekan lalu mati syahid itu antara langit sama bumi. Ini lebih tinggi derajatnya. Karena sepekan itu sempat sholat 5 waktu, sempat dapat Jumat sekali, sempat bersedekah beberapa hari. Coba bayangkan. Jadi di saat Allah memberikan Anda kesempatan, teman-teman sejawat Anda yang sepupu Anda, yang tanggalnya mungkin lahir bersama dengan Anda atau bulannya atau tahunnya, sudah meninggal, Anda masih hidup, Allah masih berikan Anda kesempatan. Jangan disia-siakan. Nabi Muhammad SAW juga pernah melewati, teman-teman sekalian, sebuah kuburan bersama para sahabat. Lalu Nabi SAW berhenti. Pada saat berhenti, semua sahabat berhenti. Lalu Nabi SAW bersabda sambil menunjuk kuburan itu. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman maksud, demi Allah, pemilik kuburan ini, ya, lebih menyukai dan mencintai 2 rakaat yang kalian sempat kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya apa? Kalau dia disuruh hidup lagi kembali sekarang, dan kita suruh dia pilih, dia tidak akan kembali ke makanan favoritnya. Dia tidak akan kembali kumpul dengan pasangannya. Dia tidak akan kembali untuk mengejar jabatannya. Meetingnya yang miliaran, tidak. Kalau dia tahu dia dihidupkan beberapa saat, maka dia hanya hidup hanya untuk mengerjakan sholat 2 rakaat lalu meninggal lagi. Dan itu benar teman-teman sekalian. Kita pada saat meninggal dunia nanti, maka kita berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk mengerjakan amal soleh. Kemudian kita meninggal lagi. Dan ini momentum mumpung Ramadan, Bapak Ibu sekalian jangan disia-siakan. Ini adalah lembaga training spiritual terbesar di dunia. Ini sebagai penutup penyampaian kami, ini lembaga training spiritual terbesar di dunia. Ya. Kalau Anda pernah ikuti lembaga-lembaga training spiritual di Indonesia banyak, ya. Biasa satu perusahaan ikutkan pegawainya untuk supaya bisa berubah, ya, untuk memunculkan satu skill spiritual, jujur misalnya, amanah misalnya, dan seterusnya, maka bayar mahal. Tujuannya karena menganggap trainernya bagus, para staffnya bagus, menggunakan multimedia yang bagus, Anda pun outputnya bagus kan gitu. Tapi teman-teman sekalian, tanpa kita sadari, kalau kita sudah sadar, alhamdulillah. Banyak umat Islam tidak sadari masalah ini, makanya mereka lalaikan Ramadan. Ramadan ini lembaga training tercanggih, termutakhir di muka bumi ini. Trainernya bukan lagi manusia tapi Allah Subhanahu wa taala langsung. Staffnya semua para malaikat. Pesertanya terbesar di dunia. Sekarang kita tidak usah sebut kota atau desanya, per benua saja supaya kita ringkaskan. Benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, Asia, Australia, semua ini kalau Anda kemanapun di saat sekarang ini, semua umat Islam lagi membenahi diri dan memperbaiki diri mereka. Semua mereka ikuti program-program terbaik, zikirnya, doanya, sedekahnya, puasanya, baca Qur'annya, tarawihnya. Dan ini adalah amalan-amalan yang memang untuk membawa kita menuju ke akhirat. Supaya kita di training 1 bulan ini selesai, pas Idul Fitri, saran saya, jangan salah mengucapkan Alhamdulillah. Karena banyak orang begitu Idul Fitri Alhamdulillah, tapi salah tempat. Karena tanda kutip mereka Alhamdulillah lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi tarawih, tidak lagi baca Quran, tidak lagi gini. Oh Alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi korupsi, sudah bisa zina, sudah bisa bohong. Subhanallah. Sebulan dilatih untuk jadi orang baik, untuk jujur, untuk amanah, untuk ibadah. Sekarang kemudian kita tinggalkan. Alhamdulillah, tepatnya adalah kita mengatakan Alhamdulillah karena sekarang saya siap untuk mempraktekkan ilmu Ramadan. Sebulan penuh terbiasa puasa, kenapa enggak puasa Senin Kamis? Puasa Ayyamul Bid, sebulan penuh terbiasa terawih, kenapa enggak sholat malam? Tapi kan terawih habis ba'da Isya Ustaz. Kalau sholat malam kan tengah malam. Anda biasa bangun sahur, sebulan bangun sahur. Ini sepertiga malam waktu mustajab doa, kenapa enggak sholat malam? Dan sekian banyak amal-amal soleh yang harusnya kita jaga tentunya dengan momentum Ramadan. Allahu a'lam.